ada nggak sih shock culture ketika Sarah tinggal di Korea ini? Shock culture ya. Wah, banyak banget, banyak banget. Yang pertama di sini orangnya pada sigap dan cepat-cepat. Jadi terkesannya Iya. terburu-buru gitu. Terus yang bikin senang kalau misalnya kalau misalnya saya ada keperluan di pegawai kepemerintahan, wow, ngantri sih ngantri, cuman nggak lama. Terus langsung jadi gitu, sehari Oh, jadi. Kayak, fast respon banget ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sebelumnya saya ucapkan untuk keluangan waktunya. Sebelumnya, apa kabarnya Sarah? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, di sini sedikit lebih sibuk daripada biasanya karena jam kerjanya juga beda. Saya kerja dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam kadang-kadang. Wow, oke. Ya, jadi sedikit lebih sibuk, cuman enaknya saya di sini kondusif untuk fokus untuk belajar gitu. Oh, alhamdulillah ya. Berarti ini Sarah di asrama atau di apa? Ya, aku lagi di dorm. Aku Oh, tinggalnya di di dormitory. Oh, oke. Sip. Oke. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi Sarah ini adalah mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan studi ke luar negeri, ya Sarah ya. Oke, Iya. dia sekarang ada di Korea. Untuk jurusannya sendiri, sekarang jurusan apa Sarah? Aku ambil jurusan Science Education. Oh, Pendidikan IPA ceritanya. Oke, IPA ya, pendidikan IPA. Oke, mungkin langsung aja ya Sarah ke beberapa pertanyaan yang Gampang. sebenarnya saya penasaran banget ya, mungkin mewakili juga beberapa teman, sempat ngobrol juga sih kemarin sama teman, oh iya ada yang tertarik dengan apa namanya beasiswa luar negeri. Nah, mungkin saya sekalian bisa gali lebih dalam dari Sarah ya. Iya, boleh. Oke, kalau sebetulnya beasiswa yang Sarah ikuti ini beasiswa apa ya yang Sarah dapetin? Jadi aku ini ikut namanya beasiswa Global Korean Scholarship. Dulu terkenalnya namanya KGSP, sekarang ganti nama jadi GKS. Jadi ini adalah beasiswa pemerintah dari Korea Selatan untuk mahasiswa internasional. Nggak hanya orang Indonesia aja, ada orang dari belahan dunia lain Banyak gitu. ya. Oh, oke. Oh, dicari di internet banyak ya Sarah kayaknya sumber-sumber tentang apa beasiswa di Yes. Kalau misalnya teman-teman mau cari tahu tentang beasiswa ini, ada websitenya di studyinkorea.go.kr. Nanti di secara global. Persyaratan dari beasiswa itu sendiri atau beasiswa yang Sarah dapat itu apa aja sih, Sarah? Yang pertama adalah, jadi ada beberapa surat yang harus disiapkan. Yang pertama, surat tentang diri kita, namanya personal letter. Tapi sebenarnya semua beasiswa harus ada surat itu sih. Terus yang kedua recommendation letter. Kalau recommendation letter aku dapat dari 2 dulu. Yang pertama dari atasan aku waktu aku kerja di sekolah. Terus yang kedua aku dapat dari dosen pembimbing aku waktu aku skripsi. Dan make sure si surat rekomendasi ini diberikan oleh orang yang tahu kamu secara profesional dan secara personal juga gitu. Jadi anes kan Iya, betul nulis. betul. Selanjutnya kemampuan bahasa. Ini sangat-sangat paling penting kalau misalnya sekolah di luar negeri. Iya, betul. Sebenarnya kalau di beasiswa aku sertifikat bahasa itu nggak wajib, cuman bisa jadi nilai tambah. Cuman meskipun nggak wajib, tentu saja kalian harus memberi apa ya namanya ya, memperlihatkan kemampuan bahasa kalian, misalnya dari paper yang pernah kalian tulis atau dari karya yang pernah kalian tulis pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Kalau untuk beasiswa ke Korea ini berarti minta rekomendasinya ke atasan atau ke dosen itu pakai English ya, bukan Korea? Iya, pakai Oke, English. pakai English ya. Oke. Sebenarnya kalau ke beasiswa ini nggak harus bisa bahasa Korea kok. Oh, Aku sama sekali nggak bisa bahasa Korea, tapi nanti di sini aku belajar dulu 1 tahun bahasa Korea, terus tahun kedua aku di Korea, aku baru belajar master degree-nya. Jadi total aku di Korea akan belajar cukup lama 3 tahun. wow, iya luar biasa ya. Jadi pertama mungkin penyesuaian bahasa dulu ya, baru 2 tahun Betul. selanjutnya mungkin belajar keilmuannya. Oke, Sarah berarti ini tahun kedua ya di Korea? Tahun kedua, tapi semester pertama kuliah. Oh, semester pertama kuliah. Nah, waktu ke sana kita udah dapat universitasnya atau kita belajar bahasa dulu, baru kita nyari universitas sebetulnya?
Kita dari awal sudah daftarnya ke universitasnya, Oh, tuh. Jadi, kalau misalnya diterima di beasiswa ini, itu juga termasuk diterima di universitasnya. oh, oke, keren ya. Oke, kalau oke selanjutnya, Sarah ada nggak sih shock culture ketika Sarah tinggal di Korea ini? Shock culture ya? Wah, banyak banget banyak banget. Yang pertama, di sini orangnya pada sigap dan cepat-cepat, jadi terkesannya Iya, terburu-buru gitu. Kan kalau yang orang Indonesia kayak lebih santai, iya. jadi kayak, wah semuanya terburu-buru, tapi yang bikin seneng kalau misalnya saya ada keperluan di pegawai kepemerintahan, wow, ngantri sih ngantri, cuman nggak lama, terus, eee, langsung jadi gitu, sehari Oh, jadi. Kayak, fast wah, respon banget ya. ya gitu. Terus banyak juga sih, di sini etos kerjanya tinggi apa Hmm. ya, ya tinggi. Jadi Hmm. harus lebih harus lebih sabar dan lebih, berusaha maksimal gitu. Oh, oke. Oke, itu ya. Jadi kalau di Mhm. luar negeri katanya apa namanya serba cepat. Kalau di kita agak santai. Tapi saya juga kemarin sempat sih wawancara beberapa pelajar yang kuliah di Indonesia. Mereka pun sama merasakan hal yang sama. Jadi di negara Iya. kita lebih santai, tapi mereka akhirnya terbiasa juga dengan culture kita di sini. Iya. Oke. Nah, Sar, selanjutnya gimana sih, Sar? Jadi pelajar di Korea, kemudian dari segi pembelajaran susah nggak sih buat beradaptasi dengan cara pembelajaran di Korea? Kalau adaptasi karena aku ngambilnya satu jalur dari S1, lalu aku sempat kerja juga di bidang yang sama. Jadi, dan aku punya 1 tahun ketika aku belajar bahasa kan aku bisa nyicil-nyicil dikit, untuk Mhm. belajar di sini. Untuk adaptasi sih alhamdulillah, bisa dilalui dengan baik, terlebih aku punya support system, aku punya senior di sini yang Oh, lulusannya bareng sama ya, yang lulusannya dari universitas yang sama kayak aku, terus oh, profesornya juga sama, jadi wah, aku punya iya, aku punya support system, mereka yang bantu aku banyak banget, dan aku punya labmate yang bantu aku banyak banget, dan profesor aku juga, apa ya, memberikan aku ruang untuk belajar gitu. Jadi, alhamdulillah lancar. Mhm. Mungkin oh, kalau adaptasi apa ya, bahasa sih kadang-kadang yang bahasa Koreanya ya, Sar, ya? belajar. Iya, sebenarnya kalau dengar teman, kalau dengar di kelas bahasa Koreanya bisa ngerti, cuman kadang-kadang, eee, exact meaning-nya tuh suka, masih blur gitu. Jadi harus Oh, di-make sure lagi maknanya apa. oh, itu ya. Jadi senang banget sih dengar tadi cerita Sarah, apa banyak support system juga ya yang Mhm. selalu mendukung. Kan di Indonesia kan ini ya, Sar, ya cuma ada 2 musim, panas sama hujan. Nah, di Mhm. Korea kan nih ada beberapa musim. Gimana, Sar? Udah ngerasain musim salju belum? Maksudnya musim dingin di sana? Wah, aku karena dulu tinggalnya di Busan, jadi di Mhm. Busan itu paling selatan enggak sih, ya daerah selatannya Korea, di sana Mhm. itu nggak ada salju, cuman musim dinginnya aja udah dingin banget. Dan kan aku dari Busan belajar 1 tahun bahasa itu, aku sekarang pindah ke kota namanya Chuncheon. Oh. Kayak kayak apa ya, kayak Jatinangornya Bandung lah. Jadi aku merasa ini Jatinangor. Padahal ibu kota provinsi loh. Iya. Tapi ini aku suka banget kota ini. Di Chuncheon ini adalah salah satu kota terdingin di Korea. Aku Oh, nggak gitu. tahu nanti winter kayak apa. Karena aku di Busan aja udah sedikit bersusah payah. Aku soalnya Hmm. sensitif. Jadi Semoga dingin ya. rasa ini masih musim gugur, tapi aku Mhm. merasa ini kayak udah winternya yang aku rasakan di Busan. Hmm. Oh, winter di Busan ya, luar biasa. Berarti lebih dingin ya, Sar, ya? Oh, luar Iya, lebih biasa. dingin banget. Oke, Sar. Nih, Sarah kan tinggal di Korea ya. Pernah nggak sih, Sar, kalau kita kan ya orang-orang Indonesia yang sering nonton drama Korea, pasti penasaran, pernah nggak sih lihat artis Korea di sana? Pernah nggak sih, Sar? Lihat artis Korea, mmm, nggak pernah sih, Mhm. soalnya kan aku belajar terus. Wes, Tapi bagus, Sar. aku aku pernah ke aku pernah ke gedung agensinya BTS, gratis lagi. Wow, Sarah.